Bab 1981. Dalam kekuatan utama kuartet, alis seluruh orang berkerut. Meskipun ranah Chen Ye tidak tinggi, kekuatan tempurnya meningkat terlalu cepat. Beri Chen Ye 10 tahun lagi, mungkin seluruh benua Lingwu akan mengaguminya. Pasukan utama ingin membunuh Chen Ye dengan cepat, tetapi Huang Bai dan yang lainnya sangat bersemangat. Selama kekuatan Chen Ye menjadi lebih kuat dan lebih kuat, suatu hari, para pejuang dari benua Lingwu akan tunduk padanya. Adapun kekuatan ini, mereka akan selalu menjadi batu loncatan Chen Ye, dan dia adalah saksi dari era ini. Selanjutnya, setelah Chen Ye melenyapkan 3 prajurit, seorang prajurit tingkat ke-6 dari alam bukaan bintang muncul. Menghadapi lapisan ke-6 langit, meskipun Chen Ye tidak perlu berhati-hati, dia juga memiliki beberapa tindakan pencegahan. Dan dia harus memastikan bahwa dia tidak membuang terlalu banyak energi di tubuhnya. Ini adalah pertempuran yang berlarut-larut, dan Anda harus selalu berada di puncak. Chen Ye, hari ini adalah hari kematianmu. Prajurit ini berasal dari kekuatan wilayah barat, dan sudah memiliki kebencian darah dengan Chen Ye. Chen Ye tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia benar-benar tidak mengambil hati ketika dia adalah bintang tingkat 6 di langit. Prajurit dari pasukan utama di bawah melihat pemandangan ini dan menunjukkan ekspresi bersemangat. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik dari lapisan ke-6 Star Aperture Realm tidak dapat dibunuh, selama energi dalam tubuh Chen Ye dikonsumsi, dia secara alami tidak akan dapat bertahan. Ide-ide mereka indah, tetapi kenyataannya adalah hal yang kejam. Beberapa pedang digantung di tangan Chen Ye, dan dia tidak berpikir untuk menggunakan energi di tubuhnya sama sekali, hanya kekuatan jiwanya. Selama kekuatan jiwa tidak dikonsumsi terlalu banyak, tidak ada masalah serius. Melihat adegan ini, prajurit dari lapisan ke-6 dari Star Aperture Realm sedikit mengubah wajahnya. Bagaimana kamu bisa menggunakan 1000 tentara untuk meledak? Di atas ring, selama Anda masih hidup, apapun cara yang Anda gunakan, selama Anda bisa bertahan, itu adalah cara yang baik. Ini benar-benar curang. Di bawah, pasukan utama melihat pemandangan ini dan tidak sabar untuk memuntahkan seteguk darah tua. Apa perbedaan antara menggunakan 1000 tentara dan curang? Ide Chen Ye sangat sederhana, jadi bagaimana jika saya hanya membuka plug-in di atas? Jika Anda tidak yakin, jika Anda dapat mengolah ledakan 1000 prajurit, tidak apa-apa. Prajurit ruang waktu dan artefak abadi Hedao membuat suara berdengung di kehampaan, dan napas yang menakutkan langsung memenuhi udara. Prajurit dari lapisan ke-6 dari alam bukaan bintang, wajah seluruh orang menjadi sangat jelek. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerima pukulan ini, kakinya sedikit gemetar, dan pedang tajam di tangannya sedikit goyah. Ledakan. Napas 1000 tentara meledak, dan pada saat ini, itu meledak dalam sekejap. Percikan ledakan terbang kemana-mana, dan suara memekakkan telinga hampir menembus gendang telinga para pejuang. Anggota badan dan daging yang terfragmentasi, terbang di sekitar, para pejuang dari lapisan ke-6 dari alam bukaan bintang diledakkan menjadi abu dalam sekejap. Perjalanan ini, dia telah lama terluka. Bagaimana menghadapi aliran udara yang ganas? Prajurit yang belum bertarung dalam kehampaan memiliki wajah muram. Langkah Chen Ye juga membuat mereka gemetar, mereka awalnya berpikir bahwa seniman bela diri di depan akan dapat memakannya, tetapi sekarang tampaknya kalkulus mereka telah gagal. Menghadapi situasi ini, suasana hati mereka sedikit membosankan. Awalnya, kekuatan Chen Ye sudah menakutkan, dan mereka tidak memiliki kepastian mutlak untuk membunuhnya. Selanjutnya, Chen Ye bertarung terus-menerus, tidak tahu berapa banyak prajurit yang mati, nafas surga dan bumi dan naga emas 9 cakar mengalir ke dantiannya. Napas Chen Ye berangsur-angsur menjadi lebih lemah, meskipun ada ribuan tentara di tangan, semakin banyak prajurit yang ditangani. Kekuatan jiwa telah dikonsumsi hampir, dan 1000 prajurit tidak dapat digunakan lagi, dan situasi selanjutnya akan menjadi lebih sulit. Sekarang ada 3 pembangkit tenaga listrik yang tersisa di kehampaan, 2 langit-langit lapisan 8 aperture bintang dan 1 pembangkit tenaga puncak alam aperture bintang. Kekuatan utama dalam kuartet telah membayangkan gambaran kematian Chen Ye. Sekarang semua orang dapat melihat bahwa napas Chen Ye jelas sedikit lemah. 2 ranah bukaan bintang 8 lapis sudah cukup baginya, belum lagi keberadaan ranah bukaan bintang puncak. Membunuh Chen Ye pada dasarnya bukan masalah besar. Huang Bai tampak serius, dan sekarang telah mencapai saat yang kritis. Selama Chen Ye bisa mengalahkan ketiganya, dia tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga mendapatkan harta.
Dari para prajurit yang hadir, pada dasarnya tidak ada yang mengira bahwa Chen Ye bisa bertahan sampai sekarang, bahkan jika dia memiliki 1.000 tentara, itu sudah merupakan keajaiban. Seniman bela diri dari langit tingkat 8 dari alam bukaan bintang memasuki ring, mata Chen Ye serius, dan dia memegang pedang iblis darah dan pedang busuk binatang di tangannya. Kamu bunuh diri. Pembangkit tenaga listrik di lapisan ke-8 dari alam bukaan bintang berbicara langsung, dia tidak ingin membuang energi pada tubuh Chen Ye. Baginya, ada dua pria kuat di belakang, dan itu sangat sulit untuk dihadapi. Akan lebih baik jika Chen Ye bisa bunuh diri, dia tidak perlu membuang energi di tubuhnya dan bisa mempersiapkan masa depan. Apakah kamu layak? Begitu suara Chen Ye jatuh, sudut mulutnya sedikit naik, dan dengan senyum jahat, seluruh sosoknya tiba-tiba bergegas. Saat dia bergegas, kekuatan 6 jalur di belakangnya, Qi Gengjin, bersenandung. Hukum waktu, hukum es, dan hukum ruang dan waktu, ketiga hukum itu mengalir melalui tubuh. Darah ilahi berkumpul. Cahaya keemasan tubuh ilahi abadi meledak, dan pedang setan darah di tangannya tiba-tiba terangkat. Dia harus menyelesaikannya sesegera mungkin, dan tidak bisa berlarut-larut. Niat pedang abadi meledak dari tubuh Chen Ye dengan panik, dan cahaya pedang yang cemerlang tiba-tiba jatuh pada saat ini. Pada saat jatuh, seniman bela diri dari lapisan ke-8 Star Aperture Realm mengepalkan pedang tajam di tangannya, dan kemudian segera menebas dengan pedang. Dua lampu pedang ekstrim berbenturan, membuat suara mendengung, dan langsung meledak. Pada saat ledakan, sosok hantu Chen Ye datang ke sisinya. Pedang busuk binatang itu, ditusuk dengan pedang, dan pedang mengerikan itu terbang sembarangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pembangkit tenaga listrik di langit lapisan ke-8 dari alam bukaan bintang terus menghindar, tetapi Chen Ye mengalah dan menikamnya dengan panik. Setiap kali tembakan jatuh, sebuah lubang muncul di seluruh sungai. Dalam kehampaan, nafas yang ditekan terus menyebar, bahkan para pejuang di segi empat bisa merasakannya. Setelah beberapa menit, pembangkit tenaga listrik dari lapisan ke-8 Star Aperture Realm jatuh di atas ring, dan tiba-tiba tidak ada nafas. Limbah. Pasukan utama di bawah barisan persegi memarahi dengan marah. Mereka pikir mereka bisa membunuh Chen Ye, tetapi siapa yang tahu bahwa Chen Ye akan membunuh mereka. Kali ini, tidak ada waktu untuk bernafas sama sekali setelah menyerap nasib langit dan bumi, prajurit lain langsung muncul. Ekspresinya serius, dan dia tidak memandang Chen Ye dengan jijik. Chen Ye mengerutkan kening, dia mampu membunuh prajurit dalam waktu singkat sekarang karena lawan meremehkan musuh, tetapi sekarang tampaknya tidak mudah untuk membunuh orang di depannya dengan mudah. Sebuah kipas muncul di tangan pria itu, dan ketika dia melambaikan tangannya sesuka hati, kipas itu mengeluarkan semburan angin. Setiap kali dia melambai, ada embusan angin bertiup, dan segera, beberapa tornado besar dan kecil muncul di atas ring. Angin yang menakutkan membuat jubah Chen Ye bergetar. Bab 1982. Chen Ye menyingkirkan salah satu pedang busuk binatang itu, dan tombak dingin muncul di tangannya. Hanya saja tombak dingin ini jelas tersamar dari penampilannya. Lagi pula, tombak iblis eksekusi surga belum bisa diekspos. Namun, setelah menutupinya, tidak banyak masalah. Saat Chen Ye bergegas keluar, pedang Gorfin dan tombak iblis penghukum surga langsung diangkat. Dengan satu tembakan dan satu pedang, dia langsung jatuh, dan prajurit dengan bukaan bintang 8 lapis itu tidak ingin bergerak sama sekali, tetapi terus menghindar. Ketika dia menghindar, tornado itu, besar dan kecil, bergerak menuju Chen Ye. Kecepatan tornado ini tidak lambat sama sekali, tetapi sangat cepat. Setiap kali Chen Ye hendak menikamnya, tornado sudah tiba, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyelesaikan tornado terlebih dahulu. Prajurit dari lapisan ke-8 dari alam bukaan bintang, idenya sangat sederhana. Selama energi di tubuh Chen Ye habis, ketika dia menembak, dia secara alami pasti akan menang. Chen Ye tidak bisa menebak pikirannya, tetapi dia terus melambaikan kipas di tangannya ketika prajurit Star Aperture Realm melarikan diri. Tornado tidak bisa dihabisi sama sekali. Setelah satu tornado diatasi, mungkin dua akan muncul. Bahkan jika tornado ini tidak menyerang, mereka dapat memberikan perlawanan pada Chen Ye. Ini membuatnya sakit kepala. Kecepatan seniman bela diri Star Aperture Realm lapisan ke-8 sangat cepat. Jika dia ingin mengejar, itu tidak mudah, selain perlawanan dari tornado, bahkan lebih sulit untuk mencapai lapisan ke-8 Tianwu dari Star Aperture Realm. Chen Ye secara bertahap kehilangan kesabaran, dan jika dia terus seperti ini,
dia mungkin diseret sampai mati, dan dia harus menggunakan kekuatannya untuk mengalahkannya. Ledakan. Ki iblis dicurahkan, Chen Ye berdiri di sana, dan ki iblis yang menakutkan meledak dari tubuhnya dan pedang iblis darah. Ki iblis ini terus mengembun di udara, membentuk badai. Suara siulan angin terus keluar, dan di tempatnya, tornado yang dibentuk oleh energi iblis secara bertahap menjadi lebih besar. Pada saat ini, mata Chen Ye telah berubah menjadi merah darah, dan dia telah sepenuhnya memasuki keadaan terpesona. Karena tidak dapat dikonsumsi dalam waktu singkat, Chen Ye tidak memiliki cara untuk sepenuhnya menyelesaikan tornado ini, jadi mari kita bertarung dengan angin. Pembangkit tenaga listrik dari lapisan ke-8 dari alam bukaan bintang mengerutkan kening, tetapi dia tidak berharap bahwa Chen Ye akan sama dengannya. Jika Anda tidak dapat memecahkan tornado, maka datang dan lahap. Chen Ye ingin melihat apakah tornado yang dibentuk oleh kipas di tangannya kuat, atau tornado yang dibentuk oleh energi iblisnya. Tornado hitam bertiup terus-menerus, dan para pejuang di bawah barisan persegi berjuang untuk melawan satu persatu. Kedua angin itu sudah membuat mereka harus bekerja keras untuk melawan. Energi iblis terus melahap tornado, bergegas menuju sosok artis bela diri surgawi lapisan ke-8 dari alam bukaan bintang. Saat dia bergegas, pembangkit tenaga listrik dari lapisan ke-8 dari alam bukaan bintang, bukannya mundur, bergegas maju langsung ke tornado di mana energi sihir mengembun. Ketika sosoknya bergegas masuk, dia menemukan Chen Ye yang telah terpesona. Mata berwarna darah Chen Ye menatap pembangkit tenaga listrik di lapisan ke-8 dari alam bukaan bintang, menyebabkan hatinya bergetar hebat. Karena kamu di sini, kamu tidak perlu pergi. Begitu suara Chen Ye jatuh, dia mengangkat pedang iblis darah di tangannya dan mengayunkannya terus-menerus. Pedang Ki lurus dan bersilangan bergegas pergi dengan panik. Pembangkit tenaga listrik dari langit berlapis 8 dari Star Aperture Realm memegang kipas di tangannya untuk memblokir secara langsung, dan saat kipas memblokirnya, dia melambaikan tangannya ke arah yang berlawanan. Pedang Ki yang awalnya menyerangnya benar-benar terbang ke arah Chen Ye. Alis Chen Ye berkerut, sepertinya kipas ini adalah harta karun. Energi pedang bergegas ke arahnya dengan panik, dan Chen Ye mengeluarkan tombak Dewa Penghukum Surga untuk melawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu tembakan demi satu, meskipun kecepatan tangan Chen Ye cukup cepat, ada terlalu banyak energi pedang, dan itu pasti akan mengenai tubuhnya. Situasi di dalam, para pejuang di bawah susunan persegi tidak lagi dapat melihat dengan jelas, hanya dua sosok ilusi yang dapat dilihat. Chen Ye memasukkan pedang iblis darah ke kuburan reinkarnasi, dan seluruh sosok itu bergegas. Saat dia datang ke artis bela diri surgawi lapisan ke-8 dari alam bukaan bintang, sebuah tembakan tiba-tiba jatuh. Pedang Ki tidak lagi menjadi ancaman baginya, dan dia hanya bisa menggunakan tombak iblis Dewa Penghukum Surga. Ledakan. Tembakan jatuh, dan ada ledakan, dan kecepatan pria kuat itu sangat cepat. Saat dia menghindar, dia malah menamparkan dada Chen Ye. Engah. Chen Ye meludahkan seteguk darah di mulutnya, dan wajahnya menjadi pucat. Dia menemukan bahwa orang yang memilih baju besi itu benar-benar khusus tentang itu. Orang ini juga memiliki kemampuan untuk melompati pertempuran. Ini sama sekali bukan surga berlapis 8 sederhana dari alam bukaan bintang. Energi iblis terbang dengan liar, dan kedua sosok itu terus-menerus saling berhadapan, tidak pernah berhenti sama sekali. Satu tembakan, satu penggemar, sukses besar. Bintang rusak. Chen Ye bergumam di mulutnya, urat biru di lengannya meledak, dan energi di tubuhnya mengalir ke tombak iblis. Terus berjuang, hanya dirinya sendiri yang menderita, Chen Ye siap membunuh dengan satu tembakan. Sukses atau gagal ada di sini. Energi iblis berada di atas tombak Dewa Penghukum Surga, dan itu jatuh dalam sekejap mata. Pembangkit tenaga listrik dari langit berlapis 8 di Star Aperture Realm mengayunkan kipas di tangannya dan langsung menjadi lebih besar, menutupi seluruh tubuhnya. Ledakan. Tornado ajaib menghilang, hanya menyisakan awan kabut hitam. Apa yang terjadi di dalam, kami hanya bisa menunggu dengan tenang. Pada saat ini, sesosok berdiri. Chen Ye sudah mati. Pada saat pembangkit tenaga listrik dari lapisan ke-8 dari bukaan bintang berdiri, kekuatan utama berpikir bahwa Chen Ye sudah keren, dan dia sangat gembira di dalam hatinya, dan tidak sabar untuk tertawa ke langit. Namun, tawa mereka berhenti tiba-tiba, dan di belakang lapisan ke-8 dari alam bukaan bintang, kepala senjata telah menembus jantungnya. Meskipun Chen Ye terluka, dia masih hidup.
Menarik tombak setan dewa penghukum surga, sosok pembangkit tenaga surgawi 8 lapis di alam bukaan bintang jatuh ke tanah. Chen Ye berdiri di atas ring, darah mengalir di lengannya dan di tanah. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Pada saat ini, meskipun dia terluka parah, dia berdiri di sana seperti iblis. Tidak ada yang berani meremehkannya. Kekuatan keberuntungan setengah langkah, bertahan sampai sekarang, siapa yang berani mengatakan apapun. Hanya satu langkah lagi, Anda bisa mendapatkan harta karun sepenuhnya. Hanya saja ini selangkah lagi, dan itu sudah tidak mungkin di depan banyak pejuang. Bagaimanapun, Chen Ye masih harus mati dan membuat gaun pengantin untuk orang lain. Ada juga bintang puncak, Chen Ye terluka parah, bagaimana dia bisa bertarung? Kecuali Huang Bai, tidak ada satupun prajurit di kuartet yang bisa optimis tentang Chen Ye. Bahkan di masa jayanya, Chen Ye belum tentu lawan dari puncak bukaan bintang, belum lagi dia terluka parah sekarang. Sudah merupakan keajaiban untuk bisa berdiri di atas ring sekarang. Lei Wu pasti bisa membunuh Chen Ye. Prajurit dari semua kekuatan berbisik di mulut mereka, meskipun orang kuat itu tidak membunuh Chen Ye, tetapi dia terluka parah, bagaimana dia masih bisa menjadi lawan Lei Wu?